Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Kawansyah dengan NPM 24783009 dari kelas 1A akan mempresentasikan hasil analisa aplikasi sejenis yaitu aplikasi Ipusnas. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Ipusnas. Ipusnas itu adalah aplikasi perpustakaan digital berbasis mobile dan web yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat Indonesia terhadap koleksi buku digital dari Perpusnas, sehingga penggunaan dapat membaca buku kapan saja dan di mana saja melalui melalui perangkat digital. Kemudian Ipusnas ini memiliki fungsional. Nah, sebelum saya ke fungsional, saya ingin memberitahu bahwa analisa ini saya lakukan sendiri. Sehingga saya tidak tahu nih stakeholder selain pengguna itu siapa. Jadi saya hanya memasukkan stakeholder pengguna, yakni diri saya. Nah, fungsionalnya seperti berikut ini. Yang pertama, dapat melakukan registrasi dan login. Dapat meminjam buku, dapat mengembalikan buku, dapat membaca buku, dan terakhir dapat mencari buku. Nah, stakeholder pengguna atau anggota ini memiliki non-fungsional. Yang pertama itu anggota dapat melihat histori buku yang telah dibaca, kemudian anggota dapat memberi ulasan terhadap buku yang dibaca, kemudian anggota dapat menonton video dan mendengarkan audio yang tersedia di aplikasi Ipusnas, dan yang terakhir anggota dapat menjalin pertemanan di aplikasi Ipusnas. Nah, di aplikasi Ipusnas sendiri itu ada hal yang berbeda dari aplikasi lainnya. Yang pertama itu dari video dan audio. Nah, di perpustakaan lain itu tidak ada kan, jarang. Di Pusnas ini ada. Kemudian menjalin pertemanan itu bisa. Kemudian Ipusnas ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama tidak ada denda. Dan jika kita telat membayar itu tidak, maaf, jika kita telat mengembalikannya itu tidak ada karena sistemnya itu otomatis. Yang kedua, tidak memerlukan registrasi yang rumit, hanya cukup menggunakan akun Google. Ya, tidak perlu ada yang namanya kayak kartu perpustakaan gitu dimasukkan ke aplikasi itu tidak perlu. Ya, cukup dengan akun Google itu bisa. Kemudian dapat menjalin pertemanan online sama seperti di non-fungsional. Kelebihannya ini dapat menjalin pertemanan. Nah, jadi kita tuh bisa berinteraksi dengan anggota-anggota lain yang menggunakan aplikasi Ipusnas. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, lamanya waktu antrian untuk dapat membaca buku jika buku sedang dipinjam anggota lain. Nah, jika kita sedang membaca buku, kemudian itu tidak selesai membaca, itu biasanya buku itu punya batas waktu 14 hari. Nah, 14 hari itu anggota lain tuh menunggunya lama. Ya, kalau saya masih menggunakan bukunya, anggota lain tuh harus mengantri. Sama seperti saya. Kalau saya mau buku, sedangkan bukunya banyak antrian, maka saya harus menunggu gitu. Dan batas waktu tunggunya itu satu orang tuh 14 hari maksimal. Nah, bayangkan jika ada dua atau tiga orang, itu berapa hari, berapa minggu gitu. Kemudian terdapat batasan waktu dalam peminjaman buku. Nah, sama seperti tadi, waktunya itu 14 hari. Kalau belum selesai baca, sesudah 14 hari, ya bukunya akan kembali secara otomatis. Kemudian terdapat use case-nya ini, saya buat use case-nya. Yang pertama, anggota dapat registrasi, anggota dapat mencari buku, anggota dapat meminjam buku, anggota dapat membaca buku, dan anggota dapat mengembalikan buku. Nah, di registrasi ini ada include-nya ini, yakni login. Kalau kita bisa registrasi, otomatis kita dapat login. Kemudian, terdapat externnya, yakni menonton video dan mendengarkan audio. Nah, setelah kita registrasi, itu kita dapat nonton video dan mendengarkan audio dari aplikasi Ipusnas tersebut. Kemudian juga kita dapat menjalin pertemanan. Nah, externnya ini.
Kemudian ada juga dari sisi membaca buku. Kita setelah membaca buku tuh dapat melihat histori ya. Ini histori termasuk extend setelah kita membaca buku. Dan kita juga dapat memberikan ulasan terhadap buku yang kita baca. Itu termasuk extend menurut saya. Ini adalah pengalaman saya menggunakan aplikasi Ipusnas dan analisa saya sendiri. Kemudian ini activity diagramnya. Nah, pertama nih dari anggota ini dia registrasi terlebih dahulu. Saya sistem ini pasti mengecek dong, mengecek. Kemudian jika validasi datanya tepat, dia akan lanjut akun terverifikasi. Tapi kalau tidak, dia akan kembali ke registrasi. Oh maaf, ini saya lupa memberikan sebuah kata-kata ya dan tidak. Ya, ya itu jika validasi data tercukupi, tidak itu jika validasi data tidak tercukupi, dia akan kembali. Ya, saya lupa menambahkan sebuah kata di sini. Lanjut. Setelah akun terverifikasi, kita dapat login. Ya, anggota itu dapat login. Kemudian dapat mencari buku. Ya, setelah login ini kita tentu mencari buku. Nah, setelah menemukan buku, itu kita mengajukan pinjaman buku. Nah, sistem ini mengkonfirmasi nih peminjaman buku, memeriksa antrian, apakah ada antrian atau tidak. Kalau ada antrian, ya kita nunggu sampai antriannya selesai. Jika tidak ada, maka kita akan lanjut. Nah, kebetulan saya membaca buku ini, ada dua buku yang saya baca ini sebelumnya. Dan satu buku itu dapat dibaca secara langsung dan satu buku itu perlu antrian. Kemudian setelah dapat antrian ini selesai, kita dapat membaca buku. Sesudah membaca buku, kita mengembalikan buku. Nih, dapat mengembalikan buku. Setelah mengembalikan buku, ini akan melakukan sistem akan melakukan verifikasi pengembalian dan selesai. Nah, jadi mulainya dari sini dan berakhirnya di sini. Oke. Nah, saya menampilkan beberapa tampilan dari aplikasi Ipusnas. Di sini ada beranda nih dashboard ya. Yang maksud saya ini yang video dan audio ini nih, video dan audio. Kemudian setelah itu ada detailnya, contohnya di buku pengembangan PHP 7 untuk pemula nih. Seperti ini tampilannya. Nah, kita dapat memberikan ulasan nih di sini nih. Nih, saya zoom, dapat memberikan ulasan. Hmm. Nah, kita juga dapat menaruh di rak. Nah, ini di rak ini terdapat berisi beberapa opsi ya, atau beberapa bagian seperti pinjaman, ulasan, antrian, dan riwayat. Kalau kita meminjam akan berada di sini, kalau kita memberikan ulasan akan berada di sini nih ulasan. Antrian, kalau kita mendapatkan antrian akan di sini dan riwayat historinya. Nah, itulah aplikasi dari Ipusnas ya. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi sejenis ya yang saya cari untuk dikasih yang sedang kakak tingkat kami kembangkan, yaitu berupa aplikasi peminjaman dan pengembalian alat perkebunan PT. Nah, kenapa saya milih Ipusnas? Karena aplikasi yang dikembangkan kakak tingkat kami itu fungsinya itu kan meminjam dan mengembalikan barang. Nah, sama seperti Ipusnas, meminjam dan mengembalikan sebuah produk digital. Bedanya itu Ipusnas digital, sedangkan yang dikembangkan oleh kakak tingkat kami itu berupa barang yang dapat dipegang dan dapat dilihat. Ya, seperti ya perkebunan itu kan seperti cangkul gitu dan sejenisnya. Oke, sekian dari saya. Ja- Saya mohon maaf jika terdapat perkataan saya yang salah dan terlalu berlibet ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.